gitu. Nah, bagaimana ceritanya, mengapa beliau bisa join? Ya, jadi nanti akan dijelaskan oleh Pak Erik why-nya Pak Erik ini bisa tertarik kepada AFC kenapa? Ya, dan nanti kita semua akan diajari. Teman-teman perhatikan nanti apabila sudah masuk ke bagian slide ya. Cara itulah yang akan kita adaptasi untuk memberitahukan kepada andai taulan, kepada teman-teman kita yang perlu dibantu. Bagaimana sih cara untuk prospek yang benar kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, silakan Pak Erik, waktu dan tempat. Halo semuanya, teman-teman. Kenalin ya, aku Erik, aku masih baru di sini. Jadi gini, kenapa sih kok aku mau dulu? Kenapa kok mau di AFC? Jadi ceritanya sih panjang ya. Sekitar mungkin dulu saya sama Pak Bobi itu teman semasa di asuransi. Kita kenal mulai tahun 2006 kenalnya. Nah, di sana kita kan besar bareng sampai akhirnya dia posisi tertinggi, saya pun juga posisi tertinggi juga. Akhirnya nggak ketemu. Nah, nggak ketemu lama. Terus singkat cerita tahun 2017 itu ada perubahan sistem yang dimana income saya turun tapi masih cukup. Turun tapi cukup. Nah, Pak Bobi income-nya turun terus minus dia. Nah, akhirnya dia langsung shifting ke bisnis lain, ke MLM. Nah, kalau nggak salah dia ikut MLM apa gitu sebelumnya, terus barusan dia dapat namanya AFC. Nah, pas dia mulai di AFC, dia sempat nawarin saya mengenai bagusnya AFC itu apa, ya kan? Tapi pada waktu itu, namanya orang asuransi itu pasti sombong-sombong. Satu ya, sombong semua. Kedua, gengsi-gengsi semua. Gengsi tinggi banget. Sehingga nggak mau dengar namanya peluang apapun. Karena menurut dia, menurut orang asuransi, yang paling bagus adalah industri asuransi. Lainnya jelek semua. Nah, teman-teman, tak garis bawah ya. Jangan punya mindset seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda di luar sana, orang-orang asuransi, tolong bukaan pola pikirmu dulu. Ya, mau ini bisa apapun, jelek apapun, tapi buka dulu pikiranmu. Nah, pada waktu itu aku apa sih MLM? Kerjaan sih nggak jelas. Jadi saya punya 5 alasan. 5 alasan untuk nolak MLM. Yang pertama aku bilang apa? Pasti kerjaan ini apa? Disuruh jualan terus, gitu, bawa barang. Nah, nggak mau. Kenapa? Bahasa Korea ini gilani, gitu loh. Gilani ya, nggak keren banget gitu lah. Nah, terus yang kedua, disuruh apa? Rekrut terus, dan rekrut itu pasti ribuan orang. Akan mikir, waduh, ini berat banget nih, nggak bisa. Nah, yang ketiga apa? To the point terus, karena banyak sekali teman-temanku orang MLM itu uangnya dia gesek-gesek kartu kredit buat apa? Beli barang. Singkat cerita, barangnya dia apa? Expired semua. Nah, jadi akhirnya aku mikir, ini kerja apa dikerjain sih? Nah, yang keempat, buat saya, MLM itu adalah kerjaan yang nggak ada future. Orang yang udah tua-tua, mau mati, gitu, masuk MLM masih gitu. Nah, terus yang kelima itu kerjaannya apa? Gangguin orang doang. Gangguin orang tok. Nah, sehingga aku mikir, wah, dunia MLM ini nggak wis. Jadi, Pak Bobi belum ngomong sama saya, belum jelasin sama saya. Bilang, bro, ada sistem, bro. Ada bisnis, bro. Ada sistemnya. MLM, bro, ya. Wis, tak usah ngomong, bro. Gini aja, tak bantu aja, tak support kamu. Barang taruh di aku, tak bayar, kamu pulang. Jadi, nolak saya ini lumayan halus, teman. Lumayan halus ya. Nggak kasar, tapi lumayan halus. Tapi ya, sebenarnya juga kasar gitu loh. Nah, tapi ono etika nih lah, gitu. Nah, terus aku nggak ketemu sama beliau sekitar 2 tahun kemudian, nggak ketemu dia. Baru ketemu dia lagi itu bulan 10 awal tahun kemarin. Nah, saya baru ketemu beliau. Ketemu di mana ketemunya? Ketemunya di Indomaret. Pas beliau dari rumahnya Pak Eka mau beli air, saya pun juga ketemu. Halo bro, biasalah. Namanya teman lama pasti apa? Bilang apa? Bilang gini, gimana kerjaanmu? Ya kan? Jadi dia bilang apa? Wah lancar, lu gimana? Nah, karena kondisinya sekarang nggak memungkinkan bilang lancar. Aku bilang ya, kondisinya drop lah, turun. Bro. Ya kan? Tapi ya cukup lah. Padahal jujur aja sebenarnya ya kurang-kurang. Tapi bilangnya sih cukup. Karena gengsi. Ya kan? Nah, aku ketemu dia, gimana bro MLM bro?
Masih bangkrut atau sudah ada. Oh, MLM ku isi kemarin lah bro, AFC ta. Lu keren loh bro, malah keren. Kenapa? Aku di sini 2 tahun dapat income, total income 7,5 miliar bro. Aku bilang apa? Wah, mana mungkin Pak, itu kamu jangan lah, jangan bohong-bohong lah. Mana ono MLM itu dapat segitu, tidak ada lah. Itu pasti omonganmu tak itu. Terus gini loh, atau bukti energi ya. Jadi dia tahu karena saya ini kalau dijelaskan pasti ngeyel terus, ngeyel. Akhirnya apa? Terus gini Erik, atau apa? Bukti income statementku, incomeku berapa? Nah, setelah dia ngeluarin itu, aku bilang, oh ya, dapat segini, ya lumayan ya. Emang ada duitnya? Ada, Rik. Cara mainnya gimana? Kerjanya 2 bulan doang. Oh ya wis, tak kasih waktu 10 menit, jelasin aku. Nek nggak bisa dijalankan, kamu nggak jalankan ya. Nah, singkat dia bilang apa? Oke, Rik, jelaskan 10 menit. Dia sampai ke rumah saya tadi ya. Akhirnya bilang apa? Oke ya, kok gampang ya, cara mainnya gampang ya. Oke. Yang pertama aku terima apa? Gampang. Yang kedua, sumber daya ini gampang. Kenapa? Karena saya ngambil orang-orang asuransi lain ini. Nah, terus saya bilang ini, oke kok, tak kerjakan 3 bulan. Kalau nggak ada hasil, aku mundur. Ini udah masuk, saya bilang gitu, siapa sih ngancam 3 bulan nggak ada hasil, aku mundur. Nah, singkat cerita, saya coba jalan di sini, dan pada waktu itu aku lihat juga Pak Bobi sama saya serius sekali dia. Karena apa? Pertama kita ketemu orang ya, teman-teman ya. Aku nggak pernah mau ngomong AFC. Bilangnya apa? Pernah bisnis, sudah bro, ketemu bro. Setelah ketemu, tak lebaran, ngomong. Saya nggak ngomong sama sekali. Cuma aku bilang apa? Ini itu 2,5 tahun kerja dapat 7,5 miliar. Kerjaan informasi. Aku nggak mau ngomong. Bahkan aku nggak mau nambah juga. Dan pada waktu itu istriku itu juga termasuk orang yang nolak MLM. Bilangnya apa? Terus laku nggak usah lah. Mana nggak sih kerjaan gitu? Kerjaan sing MLM gimana mungkin dapat bermiliar nggak mungkin lah. Misalnya ngimpi lah. Jadi akhirnya apa ya? Akhirnya bilang gini. Nah, pada waktu itu si Bobby pinter. Ditemuinlah aku, Vega, sama Koeka, sama Celisa. Nah, di sana ngomong langsung. Celisa sama si Vega. Cobaan dulu lah, nggak ada salah. Akhirnya si Vega, istriku mulai percaya lah ya sama MLM. Tapi masih nggak mau terlibat. Nah, aku jalanin 2 bulan ini, capek nggak? Capek. Tapi ada hasilnya nggak? Lumayan lah. Belum sekeren Bobby, belum sekeren Eka. Tapi aku sedang ke sana. Sedang menuju ke sana. Jadi ini ya teman-teman ya. Buat kalian hari ini yang merasa bingung, merasa nggak ngerti mau kerja apa, yang sedang ketakutan akan kondisi hari ini yang seperti ini, nggak jelas ini, ayo teman, serius di sini 2 bulan, cari orang 10 income di kerjaan lamamu nggak bakal kalah kok. Serius cobaan. Aku juga awalnya orang yang sangat-sangat anti garis keras, tapi mau buka hati gitu loh. Kita buka hati, semua para leader akan bantu kalian semuanya gitu loh. Nah, teman-teman, kalau mau nanya boleh sekarang yuk. Nanti pas aku jelasin sistemnya biar lebih enak ngomongnya. Boleh nggak sekarang aja email ya? Iya, teman-teman, ayo kalau misalnya mau ada pertanyaan, Nggak bisa apa-apa, langsung sekarang aja. ditanyakan. Bisa langsung open mic-nya. Open cam juga oke, kita bisa langsung ketemu ya, face to face. Kelihatan. Jadi kan biar tahu, sih, aku dulu di asuransiku ya, dulu yang lama itu, top income-ku sempat di angka 600 juta per bulan sih. Nah, terus pas perubahan sistem, income separuh sih. Terus turun terus sampai terakhir aku keluar dari sana itu income-ku tinggal 120 juta sih. Itu hitungan 2,5 tahun itu. Nah, aku mikir toh, ini kalau ditarik garis panjang, tarik 4 tahun, income-ku 0 sih. Nah, kan mengerikan ya. Sedangkan pada waktu itu, cicilanku per bulan 200 juta cicilan per bulan. Jadi sampai pusing, kepalanya pusing, cocok Ci. Gitu loh. Nah,
Tapi sekarang sambil menjalani AFC ini juga masih dijalankan ya, Pak Erik ya? Oh, sekarang Bisnisnya ya, jalan asuransi. juga, jalan juga. Cuman kan gini loh, aku mikir nggak mungkin aku di sana selamanya. Karena satu, ya, satu kenapa? Kenapa saya mau pindah ke AFC itu? Kenapa satu? Karena saya melihat ya, teman-teman ya, sekarang itu e-commerce itu hmm, jualannya asuransi, kayak Tokopedia, kayak apa, Shopee. Nah, lama-lama ya, sedangkan pihak-pihak insurance sekarang sudah mengembangkan namanya digitalisasi. Jadi kayak contohnya kayak Prudential ngembangin Pulse, gitu, AXA ngembangin namanya EMA, gitu. Nah, mereka itu sudah ngambil semua database-nya apa klien semuanya. Nah, kalau diambil semuanya, kira-kira nawarin lagi, Ci, lebih enak mana, Ci? Ngasih diskon nasabah langsung 30% apa ke agent? Nah, itu loh, Ci. Kalau ke agent, terus dikasih komisi cerewet, Ci. Kalau ke nasabah, dikasih diskonan, diem, Ci. Betul nggak? Nah, aku mikir, berarti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, iki gelap, pasti gelap asuransi. Nah, gitu. Memang dibutuhkan. Tapi, coba kamu tanya sama dirimu sendiri. Future-nya gimana future-nya? Sekarang kalau semuanya sudah ngeling semua nih, ya, ngeling semua nih, nah, udah nggak butuh kamu pihak asuransi. Sekarang kalau dia megang apa database mungkin katakanlah 3 juta klien, udah nggak butuh kamu dia pasti gitu. Gitu sih menurut kamu. Jadi sama ya pemikirannya kayak misalnya gini ya Pak Erik, kayak pemasok Hmm. buah ini. Kalau dulu Hmm. biasanya bisa ada pengepul yang bisa masuk ke eh, yang apa menengahi antara petani dan supermarket misalnya. Tapi Ya, sekarang supermarket itu bisa langsung ambil ke petani sendiri gitu loh. betul, betul, Gitu ya. Jadi sudah betul, nggak perlu makelar itu nanti betul. besok-besok gitu. Nah, jadi kalian lihat kan pelajarannya. Sebenarnya adanya Shopee, ada Tokopedia itu membunuh banyak sekali toko-toko itu, Pak. Ya kan? Nah, artinya apa? Aku melihat ya, cepat bangun jaringan di sini. Kenapa? Kalau kamu bangun di AFC, paling nggak pohonmu sudah besar, itu apa ya? Jangka panjangnya lebih banyak timbangannya di asuransi menurut aku sih, menurut aku. Karena insurance uangnya bagus juga, cuman aku melihat future-nya nggak ada gitu. Dan Dimulai juga apa? sekarang mulai dipikirkan gitu ya. Iya betul. Dan juga gini Ci, kalau apa? Aku bawa agent ya satu orang ya, agen satu orang baru. Aku rekrut hari ini, dia oke, Rick, aku mau Rick. Nah, terus besok aku nemenin dia ketemu orang dan closing, Ci, closing ya. Apakah dapat uang langsung? Enggak, Ci. Belum nunggu ujian namanya apa? Fastab dulu 3 hari. Terus AAJI nunggu seminggu lagi. Ya, paling nggak komisinya baru muncul bulan depan, Ci. Jadi itulah aku melihat apa speednya lama sekali. Nah, tapi kalau di sini join hari ini, closing hari ini, uangnya keluar hari ini langsung, Ci. Nah, itu yang nggak dipunyai sama apa pihak asuransi. Speed ya. Nah, ada yang ini, kalau zaman dulu ya, yang kuat berkuasa. Kalau sekarang enggak. Yang cepat yang berkuasa, Ci. Gitu loh, Ci. Oke. Gitu, Ci. Mungkin ini karena kita melihat waktu juga ya Pak Oh, Erik. Mungkin ya, kita sekarang bisa mulai masuk ke dalam boleh, materi. boleh. Jadi, Jadi teman-teman perhatikan nanti apa yang akan dijelaskan oleh ya, Pak Erik ya. Gmail, Butuh waktu Gmail, berapa? Sebentar ya, cuma. bentar kok Gmail. Boleh nggak Gmail dibukain apa slide-nya? Soalnya HP aku nggak bisa Iya, buka slide itu. iya, Boleh. iya. Udah saya siapkan. Saya mau share screen dulu. Iya. Nah ini teman-teman, The Winners ini nama tim kita ini di MLM ya. MLM ini jadi sebenarnya gini, tools ini sebenarnya karena ini muncul karena idenya kita sama Pak Bobi juga ya muncul ini ya. Karena aku bilang ini, ini kalau kita mau besar, tim kita besar, kita nggak mungkin bisa dengan cara adopsi tanpa kita butuh tools. Nah akhirnya muncul ini. Thank you buat Winners ya. Oke next Ci. Nah, jadi aku yakin lah teman-teman ya, semua yang di sini pasti tahu namanya MLM. Dan biasanya apa? Mostly orang-orang apa? Benci atau anti. Karena saya pun juga orang anti. Nah, next, Ci. Kenapa kok anti? Karena ada namanya ini, 5 hal tadi. Siapa sih orang yang mau jualan terus? Nggak ada yang mau pasti. Siapa sih yang mau rekrut terus? Nggak ada yang mau. Siapa sih yang mau itu poin terus? Tambah
nggak mau ini, ya kan? Nah, yang keempat apa? Bisnis yang nggak ada future. Bener, ini di luar sana betul. Tapi di AFC aku melihat ya, seorang Eka Yanto beda hidupnya, seorang Bobby beda hidupnya. Nah, yang kelima gangguin orang, ya mungkin ada benarnya juga. Tapi kalau digangguin dapat duit, harusnya mau ya. Nah, nah teman-teman, aku selalu ngomong gini, kalian tahu nggak apa itu AFC? Ada yang bilang tahu, ada yang nggak tahu. Nah, kalau yang bilang tahu, kalian tanya dulu, taunya apa? Oh, MLM toh. Bener, nggak salah. MLM itu hanya sistemnya, sistem distribusinya. Tapi perusahaannya dia adalah perusahaan farmasi. Nah, ini yang harus kalian tekankan. AFC ini perusahaan farmasi terbesar di Jepang, di Shizuoka, ya. Dan ownernya adalah orang terkaya nomor 2 di Shizuoka. Nah, dan dia sudah listing di bursa saham Jepang. Artinya apa? Perusahaan kalau listing di bursa saham, berarti dia bukan perusahaan main-main. Perusahaan yang sudah established, yang sudah kuat ya gitu ya. Nah, next. Nah, cara main ini gimana ini teman-teman ya? Ini poinnya ya. Nggak boleh selling, not selling. Artinya nggak boleh selling produk, tapi sharing konsep. Yang pertama, modal 1 kali, seumur hidup. Artinya apa? Kalian tidak pernah dimintai uang lagi sampai kapanpun sama AFC. Ya, cuman sekali doang. Yang kedua, dikerjakan 2 bulan. Bulan pertama, kalian ketemu 10 orang, biasanya income-nya antara 5 sampai 20 juta. Nah, bulan kedua, cari 10 orang lagi, income antara 20 sampai 40 juta. Nah, dari orang 20 itu, kan nggak mungkin jalan semua nih. Yang jalan cuma 2 dan 2 orang. Nah, wes cukup teman-teman. Ada 4 orang itu, 4 ini kalian bina dan duplikasi. 4 orang ini yang akan mengantarkan kalian punya penghasilan sebulan 100 juta. Ya, jadi bulan ketiga sampai bulan seterusnya tidak boleh jualan, tidak boleh rekrut. Tapi fokus bantuan orang 20 ini punya penghasilan semua. Oke? Yang ketiga, poinnya apa? Dipastikan income 25 juta sampai 100 juta per bulan ya. Bukan per tahun ya. Bagi yang mengikuti sistem. Nah, teman-teman, buat kalian semua, hari ini, jujur ya, tanyakan dalam hati kalian semuanya. Penting nggak sih income minimal 25 juta per bulan? Kalau penting, di mana nyari sekarang? Kalau ada kendaraan yang mau ngasih kalian segitu, masuk nggak mau sih? Nah, berikutnya. Next. Nah ini, teman-teman, ini adalah kriteria partner ideal yang dapat kalian. Yang pertama, orang yang sehat fisik ya. Nah, biasanya orang-orang MLM itu cari apa sih? Orang-orang yang diabetes, yang kanker. Itu malah salah banget. Kenapa? Karena mereka fokus bagaimana aku sembuh dulu, nggak ngurusi sistemnya dulu. Nah, tapi kalau timnya Anda semua itu orang-orang yang sehat fisiknya, maka mau nggak mau dia akan apa? Kuat kerja kuat. Nah, yang kedua ini apa? Kondisi keuangannya sakit. Di luar sana hari ini banyak nggak yang sakit keuangannya? Banyak sekali. Yang ketiga, harus yang doyan duit ya. Yang keempat, mau berkomitmen. Artinya apa? Mereka itu mau bayar harga. Ya, mau kerja lah. Kalau katakanlah mau kaya, nggak mau kerja, nggak mungkin lah ya. Yang kelima apa? Punya the big why. Artinya apa? Punya alasan yang kuat kenapa dia harus kerja. Contohnya apa? Aku mau sekolah aku mau mungkin beli rumah, aku mungkin mau naik haji. Itu kan namanya the big why ya. Jadi kalau orang percaya aku, tidak mungkin dia bisa kencang. Oke, next. Nah ini, jadi di sini ada namanya binary system ya. Jadi cuma 2 doang, kanan sama kiri. Nah, ini contoh ya. Contoh katakanlah saya join diamond. Nah, si A saya rekrut joinnya yang kiri. Ini safir. Nah, safir ini dinamakan 3 paket. Nah, lihat yang bawah ya. 3 paket. 1 B, 3 safir, 6 diamond ya. Yang kiri saya, yang kanan saya ada warna merah itu ruby. Ruby sama 1 paket. Nah, bayangkan kalau saya join diamond, saya dapat bonus langsung loh. 550 dikali 3 itu 150. Bonusnya masuk langsung ke rekening saya. Ya. Dari yang kanan 550 kali 1. Kenapa? Karena 1 paket. Langsung masuk ke rekening saya juga. Nah, karena 1 paket ketemu 3 paket, maka pairingnya 1 pairing.
300.000 dikali 1, ketemunya 300.000, masuk langsung ke rekening saya. Nah, sekarang proyek ini gini, Pak, gimana Pak? Yang kiri yang si A itu rekrut lagi Pak. Nah, rekrutnya diamond sama safir. Maka ketemunya adalah apa? 9 perik lah, 9 paket ya. 6 tambah 3 kan 9. Ditambah yang atas itu 2, sisanya jadi 11 paket. Nah, yang kanan saya rekrut juga 6 sama 3 diamond sama safir, ketemunya adalah 9 paket. Nah, saya meskipun nggak merekrut lagi, dapat langsung loh 9 pairing. Lumayan nggak? Ini baru 2 kedalaman. Bayangkan kalau ini adalah 50 kedalaman. Kira-kira seperti apa, teman? Kan lumayan keren banget ya di sini ya. Nah, makanya kenapa? Bangunlah jaringan di tempat jaringan ya. Oke, next. Nah, ini kenapa kok saya ini harus join diamond, Pak? Apakah itu menguntungkan leader saya, Pak? Jawabannya bukan. Sebenarnya kenapa kamu join diamond itu menguntungkan dirimu sendiri. Nah, kenapa ini? Yang pertama, kan contoh ya, saya join diamond nih. Cari orang 10 orang kiri, 10 kanan. Nah, dari orang 10-10 itu tidak mungkin saya bilang jalan semua nih. Kita pakai hukum namanya hukum Pareto, hukum kemungkinan yang paling buruk ya. Yang jalan cuma 2 orang dan 2 orang. Orang 4 doang ini. Tapi orang 4 itu bisa duplikasi saya. Cari 10-10 juga. Maka ketemunya apa? 30 tusuk kiri, 30 tusuk kanan. Ya. Nah, maka tercipta namanya 500 member dalam 1 tahun. Mungkin enggak. Biasanya orang kalau nggak pernah main asuransi atau main nggak pernah di MLM, bilangnya nggak mungkin, Pak. Tapi orang kalau pernah di MLM bilang ini sangat-sangat mungkin, Pak. Gitu loh. Nah, 500 orang itu tidak mungkin jalan semua nih. Betul. Nanti aku kasih lihat ya. Mungkin nggak 500 orang itu ya. Nah, tapi aku next dulu ya. 500 orang ini nggak mungkin jalan semua. 80%, loh, bentar sih. 80% itu 80% itu orangnya user. Apa? Cuman make doang. Habis join, make terus mati. Gitu ya. Nah, hanya 2% yang aku bilang networker, yang mau kerja. Ya. Berarti berapa orang? Orangnya 100. Ketemu ini 50 kanan, 50 kiri. Dari orang 100 ini, tidak mungkin bisa closing semua tiap hari. Yang bisa closing, yang hebat-hebat itu, yang serius, cuman orang 20. Alias 20%-nya. Dari 20 orang. 10 kiri, 10 kanan. Dan mereka tiap hari closing-nya cuma Ruby, yang paling murah. 3,4 juta. Nah, ketemunya apa? 10 paket kiri, 10 paket kanan. Adalah 10 pasang. Nah, kalau kalian join diamond, per pasangmu itu harganya 300.000. Kalau safir 200.000, ruby 150.000. Nah, yang di sebelah kananmu ini adalah apa? Potensi income per hari. Kalau diamond itu per hari 3 juta. Kalau safir 2 juta. Kalau ruby 1,5 juta. Berapa sebulan, Pak? Itu ada kan 90, 60, 45 itu. Tinggal sekarang dipilih aja. Kenapa kamu join diamond? Penghasilannya beda. Modalnya beda sedikit, tapi income-nya beda jauh. Dan tiap bulan. Ya. Oke, next. Nah, ini namanya the power of 4 ya. Atau aku bilang prinsip duplikasi. Bulan pertama, saya cari orang 4. Kok bisa 4, Pak? Tadi 10-10 toh. 10-10, yang aktif kan cuma 2-2. Nah, kan artinya kan dari orang 20 itu yang berhasil cuma 4 orang doang yang mau serius. Nah, artinya aku bilang yang serius doang ini aja semua. Bulan kedua, 4 orang cari 4 lagi, ketemu 16. Nah, sampai 8 bulan, ketemunya apa? Membernya adalah 65.000. Ini kan kalau sempurna, Pak. Kalau semua ini kerja KB, Pak. Bener. Omonganmu masuk akal sekali. Aku bilang, dari ini semua, tingkat keberhasilannya cuma 10%. Berarti berapa? 6.500 orang. Itu Anda capai namanya samurai. Ya, samurai itu apa sih? Kalian mungkin nggak ngerti samurai dan nggak perlu tahu samurai itu apa. Samurai itu adalah income sebulan 100 juta. Nah, ini next. Next ya. Nah, ini aku mau sharing nih Koeka nih. Koeka ini termasuk orang yang lumayan menginspirasi.
ya. Beliau ini kalau dibilang dari sisi pintar ngomongnya, mungkin pintaran aku kalau ngomongnya. Tapi beliau ini apa? Termasuk orang yang open mind pikirannya ya. Dan beliau ini punya kisah yang bagus. Sempat bangkrut, sempat nggak punya apa, sempat kiri, miskin, tapi hari ini beliau bangkit loh. Bangkitnya cepat sekali loh. Dalam waktu 3 tahun, kami langsung 16 miliar. Income dia punya ya. Nah, sekarang boleh di zoom yang sebelah kiri sih, tanggal joinnya dia. Nah, ini tanggal joinnya kapan? Tanggal 1 bulan 3 2015. Sponsor langsungnya dia cuma 70. Artinya yang dia rekrut langsung cuma 70 orang. Sekarang ini pas di capture ya, tanggal 1 bulan 12 tahun 2021. Masih tahun lalu ya, tahun lalu. Jadi jarak 3, tapi berapa member dia? 103.000. Alias per tahun ini piro? 31.000 per tahun nih. Sekarang mau nanya teman, kira-kira ngumpulin orang segitu dengan 2 tangan bisa nggak? Kalau nggak dengan jaringan, nggak bakal bisa, Pak. Ya, jadi pakaiin lagi, MLM itu hanya sebuah cara untuk distribusi. Jadi jangan dibenci. Ya. Nah, kalau kira-kira kamu ketemu asuransi, kata-kata apa yang cocok buat ngomong gini, Pak, tolong Pak, hitungkan, bisa nggak kalau aku join di asuransimu, dalam waktu 3 tahun bisa dapat uang 16 miliar ini di tangan saya, Pak, semuanya. Bisa nggak? Jawabannya pasti apa? Nek leader pinter, dia bilang apa? Berat. Tapi nek leader sodok-sodok fanatik ya dengan asuransi, jadi bilang, oh bisa Pak, bisa. Nah, kalau bisa, berarti leader gendeng. 16 miliar ini dibagi 3 tahun, itu ketemunya adalah per tahunnya 5 miliar. Ya, 5 miliar lah bisa diburutin ya, 5 miliar. Kalau 5 miliar di asuransi, berarti Anda nih harus jualan polis per tahunnya 15 miliar. Nah, pertanyaan nih, jualan di mana gitu loh. Nawari siapa, Pak? Gitu kan gitu. Ya kan? Nah, aku hobi ngomong gitu, bilang, bisa aku, tapi berat tuh. Dan nggak mungkin 3 tahun, pasti lebih lama. Mungkin 5 tahun, 10 tahun. Nah, ini loh poin ini, apa? Percepatan yang aku jual kamu. Yang jual kamu itu bukan duitnya, tapi apa? Percepatannya. Ya, kalau Isa dapat segini lebih cepat, kenapa kamu nunggu lama-lama? Nah, itu loh. Ya, next. Nah, ini bonus kedua ya. Ketiga ya, yang harus dikejar ya. Namanya apa? Bonus ranking ya. Jadi di sini tadi kan ngumpulkan pairing per harinya 10 10 10 10 ya. Kalian kumpul tiap hari, kalau sampai 25 September terkumpul 100, namamu adalah Toreda. Artiin kamu sebulan 25 juta oleh bonus tahunan berapa? 5 juta. Ini bonusnya kecil ya. Nah, kalau Anda capai 500 pairing, bonusnya berapa? 25 juta. Kalau Anda capai naik samurai, 1000 pairing, bonusnya berapa? 75 juta. Sampai di samurai ini, Anda bisa dengan cara jualan. Tapi kalau naik shogun, sudah pasti nggak bisa jualan. Harus main jaringan. Ya. Nah, artinya apa? Kalau Anda Bushido, ya bonusnya per tahun berapa? 3,5 miliar. Tapi pairing-pairingnya juga 30.000 ya. Artinya sama lah. Oke, next. Nah ini, teman-teman. Tadi kalau ngomong ya, company-nya bagus, sistemnya keren banget. Yang capai ada nggak? Apakah cuma yang capai apa? Eka doang. Nah ini, kalian lihat ya, sebelah kanan itu. Toredanya tahun 2020, AFC baru masuk Indonesia tahun 2018. Akhir ya. Berarti umurnya masih 3 tahunan. Yang pertama kalau nggak salah MLM sekarang namanya Herbalife ya. Itu umurnya 27 tahun. Yang kedua peringkatnya itu namanya Tupperware. Umurnya ya 23 tahun. AFC peringkat 3. Umurnya baru 3 tahun, teman-teman. Nah, kalian lihat nih. Toreda berapa? 1.693. Tahun lalu capai 3.000 orang. Artinya naik 2 kali lipat, teman-teman. Nah, ini kalian lihat nih. Berapakah jumlah orang Indonesia? Kecil banget, nih. Ya kan? Nah, hari itu Bushido tempo ada 8. Sekarang 11 Bushido-nya. Nah, artinya apa? Kira
kira kalau AFC ini 10 tahun ya, bakal nggak jadi nomor 1. Pasti ya. Karena apa? Yang di sini yang adalah yang hebat apa? Percepatannya. Ya, next. Nah ini barangnya AFC yang masuk ke Indonesia ya. Nah namanya apa? Subarasi. Subarasi itu apa sih? Subarasi itu isinya adalah selaput telur salmon ditambahi vegan tomat sama Orsarden. Nah, bisa ngasih apa? 1, regenerasi sel. Yang kedua, bisa perbaikan pembuluh darah. Yang ketiga, bisa anti hipertensi, anti penggumpalan. Nah, yang dijual adalah apa? Paten manfaatnya. Itu udah kayak JP393 berapa itu loh. Ya, kalian cek di Google lah ya. Nah, usukus itu buat apa? Buat anti tumor, terus imun aktif, dan juga terapi hepatitis C. Nah, yang ketiga itu serum apa? Serum-serumnya ya, serum-serum. Kalian cek di Google, nanti kalian. Next, Cik. Nah, ini benefitnya ini semua ada semua benefitnya ya. Nah, tapi sekali lagi aku enggak fokuskan untuk buat jualan. Ini hanyalah apa? Biar tahu aja. Jadi ini 3 barang yang masuk ke Indonesia yang didistribusikan melalui sistem MLM. Ya, next. Nah, Pak, ini aman nggak, Pak? Oh, aman sekali. Yang paling penting apa? 1, tidak ada DNA babi. Ya, yang paling kiri sendiri itu. Yang kedua, dia pakai namanya daun stevia. Yang ketiga, yang paling ujung ya, karena itu halal. Terus apa? Organik. Ada namanya MIMS itu apa? Dokter bisa meresepkan. Ya. Yang paling bawah sendiri, BPOM RIML. Apa itu? Makanan luar, teman. Sampai Indonesia, wes jadi packaging. Bukan ngeracik di ini, Sidoarjo, bukan. Wes jadi di sini. Oke, next. Nah ini, di luar negeri, AFC itu juga punya banyak barang. Aku kan sempat cari-cari ya. AFC ini barangnya 3 doang. Apa kayak ya? Barangnya wakai di luar sana. Barangnya banyak banget di luar sana. Tapi didistribusikan dengan cara retail. Ditaruh di mana? Apotek, di Guardian, di Century gitu loh. Nah, tapi yang tadi 3 itu dengan cara MLM. Gitu ya. Next. Nah ini, dokter-dokter yang sudah bergabung di AFC ya, katanya dengar-dengar sekarang sudah 40.000 dokter. Gitu loh. Jadi artinya apa? Kalau dokter masih udah berani merasakan barang ini, harusnya kita yang nggak soal dokter ya, harusnya percayalah ya. Gitu loh. Next. Ini juga ada apa? Public figure ya. Seperti Hotman, seperti Ernst Syarif itu juga mereka juga orang yang nggak sembarangan lah. Kalau pilih-pilih barang masih juga yang bagus lah ya. Next. Nah, ini teman-teman. Tadi ya, semua setelah tadi boleh kalian lupakan semuanya. Yang paling penting ini loh. Kalian nggak perlu mengerti sistem, nggak perlu mengerti apapun, cukup tahu aja dan percaya sama para leader semua. Ini yang harus kalian lakukan. Bilangnya apa cara ngundangnya? Bro, and sis, jika ada peluang bisnis yang bisa kasih kamu tambahan penghasilan 10-30 juta, kira-kira kamu mau atau mau banget? Saya bilang, oh ya mau bro. Hasil dia ini kerja apa? Aku sorry, nggak bisa ngomong di sini, di telepon. Ya apa nih ketemuan atau Zoom aja, boleh nggak? Nah, teman-teman yang perlu kalian capture itu ini. Kalian capture, kalian ulang-ulangi sampai ngomongnya enak, gitu. Itu yang ini doang. Ya, oke, next. Nah, ini adalah quotes kesukaanku tuh. Kalau kamu lahir ke dunia ini kamu miskin, itu bukan salahmu, Pak. Tapi nek kamu mati dalam kondisi miskin, Pak, itu murni salah Anda sendiri. Karena kenapa? Tuhan kasih kamu waktu 24 jam per hari, kamu gunakan atau enggak itu terserah Anda. Ya. Teman-teman, sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan, boleh di open mic-nya. Thank you, Cik. Ya, thank you Pak Erik. Ayo bagi teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan yang masuk di kolom chat nih Pak Erik. Ya, dari boleh Bu nggak? Fitri. Jika awalnya saya join Ruby dan saya sudah punya downline 3, bisa nggak saya pindah Diamond? Caranya bagaimana? Oke. Caranya adalah Ibu tinggalan Ibu
apa di-upgrade ke diamond itu tinggal Ibu nambah modal sekali aja, bayar selisihnya doang. Kalau katakanlah Ibu berat, bisa pakai cara namanya Tokopedia, Bu, cicilan setahun, Bu ya. Jadi kan kalau ruby kan udah 3,5 juta, tinggal nambah selisih doang. Jadi tinggal nambah cuma sekitar 17 juta, Bu ya. Kalau dibuat cicilan setahun, Bu, itu murah sekali kok. Cuman 1, berapa juta lah, 1,4 lah ya, kayak gitu. Bu Fitri bisa paham? Bisa. Atau ada kurang jelas? Oke, sama-sama Bu Fitri. Yuk, bagi teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan? Yang banyak tanya, proaktif, saya pastikan Anda cepat kaya. Yes, betul Pak Bu Ida. Pakai kartu kredit Bu Ida. Atau lagi mungkin pertanyaannya? Ini ada Cireni ini ya. Cireni Octavia. Cireni Octavi jasa apa ini? Cireni ini. Iya, Ya. iya, salam. Halo, ini. Halo, C. Salam, C. Selamat malam. Malam, C. Kabar gimana, C? Malam. Ya, luar biasa nih, Ko Erik nih. Benar sekali informasinya malam hari ini. Singkat, padat, dan jelas ya, Bapak Ibu ya. Nyata sih ya, kalau buat Reni di AFC ini nggak ada alasan untuk ragu, baik dari segi perusahaan, produk, apalagi penghasilan gitu kan. Terbukti ini bisnis yang benar-benar ada masa depannya, perjuangan yang bisa diandalkan lah gitu kan, dan ini bisnis bisa diwariskan sih buat Reni, itu yang utama ya. Jadi perjuangan dan usaha kita hari ini tidak akan pernah sia-sia, karena itu bisa diwariskan untuk orang-orang yang kita cintai sih gitu, Ko Erik ya. Betul, C. Atau lagi nggak yang naik nih? Atau lagi nggak yang mau naik sama saya ini? Tanya kok. Monggo. Halo, selamat malam kok. Halo. Siapa nih? Jadi kebetulan ini saya kandung dari kota Trenggalek. Enggak. Oh, Trenggalek. Salam ya, Pak ya. Ya susunya susu ini, Bib. Bukan susu sapi. Halo. Gimana, Pak? Iya. Perkenalkan saya kandung dari Trenggalek. Ini mau tanya masalah. Kebetulan saya ikut join di AFC ini sekitar 1,5 bulan. Saya sama kebetulan dong, masih pasang putih. Iya, bedanya penghasilannya. Saya jalan 1,5 bulan itu kebetulan masih rekrut. Sponsor saya langsung 2. Kebetulan kalau masalah tim di bawah itu sekitar 14 gitu ya. Itu masih saya pasang di salah satu kaki saya sebelah. Maksudnya masih yang kaki sebelahnya masih kosong. Oke. Terus? Itu secara teknis memang seperti itu atau beda yang dimainkan Ko Erik? Ini Pak, tadi kan apa? Bulan pertama cari berapa orang? Bulan pertama. Cari 10 orang kan? Halo, Pak. Halo? Pak? Tadi bulan pertama cari 10 orang, Pak ya? Bulan kedua cari 10 orang lagi, Pak. Halo, Pak. Bapaknya kok hilang? Halo. Iya, Pak. Dengar Pak suaranya, Pak. Agak putus mungkin sinyalnya ini. Iya. Jadi gini, Pak, konsepnya, Pak. Konsepnya adalah Bapak di sini kalau mau cepat berhasil. Masih putus-putus kok. Oke. Mungkin Bapak cari sinyal dulu, Pak. Gimana, Pak? Ya, kalau dari Pak Eriknya jelas, Pak. Iya. Mungkin dari Pak Rido yang masih putus-putus suaranya. Ya, mungkin Pak Ridonya lagi di mana? Di jalan di mana gitu. Jalan. Jadi gini, konsepnya gini, Pak. Kalau mau berhasil cepat, bulan pertama cari orang 10, bulan kedua 10 orang, Pak. Itu mutlak, Pak. Ya toh? Kita tanya sama diri sendiri ya. Kalau kira-kira cari 2 doang sebulan tuh jujur ya,
kerja apa enggak? Coba teman-teman ngaca kayak diri sendiri. Sebenarnya kerja enggak sih? Cari dua doang. Ya, jadi itu jawaban sendiri, tanya orang sendiri, jawaban sendiri. Yes. Gitu sih Mel ya. Atau lagi Ya, mungkin? tapi kalau tadi yang saya tangkap itu Pak Ridho ini ada 14 orang di bawahnya. Mungkin dilempar sama itu, sama spillover. Oh, dari atas ya. Yes. Halo. Ya, halo. Oh ya, silakan Pak Ridho. Sudah muncul lagi, Pak. Iya, itu bukan spillover tapi memang dari salah satu tim saya itu kerja juga, Pak. Nah, jadi gini, Pak. Pak Ridho Jalan. harusnya gini, Pak Ridho ya. Di sini saran saya, kita kalau mau berhasil, ojo mengharapkan orang lain. Oh, Pak Kandung ya. Jangan mengharapkan orang lain, Pak Kandung. Jadi, Ya. bola pertama cari 10 kanan, bola kedua cari 10 kiri, temukan orang 4, Pak. 2 kanan, 2 kiri yang kira-kira Anda pegang, Pak. Nah, terus orang itu Anda motivasi, Anda edukasi terus, biar pinter. 4 orang itu suruh duplikasi dirimu, Pak. Cari 10-10, Pak. Maka dalam waktu setahun, Pak, tim Anda pasti orang 500 saja, Pak. Minimal. Seperti itu, Pak. Jadi yang saya jalankan selama 1,5 bulan ini sebenarnya saya dapat 2 orang itu dari sekitar ya lebih dari 50 prospek yang ditemui, Pak. Yang ditemui 50. Jadi yang 40-an itu ya penolakan. Kebetulan gini, yang saya rekrut gini. Berarti gini. Bukan orang sakit, menemui orang 50. tapi memang mantan MLM ya. Gini Pak Kandung. Pak Kandung kan sudah ketemu orang 50 nih. 50 orang ya. Tapi yang kena cuma 2 orang doang, Pak. Nah, berarti kan ada yang salah dengan caranya ini, Pak. Kalau menurut saya mungkin cara presentasi Pak Kandung harus ke leadernya, Pak ya. Ke leadernya mungkin dia dievaluasi lagi gitu, Pak, cara presentasinya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, yang ditembak, Pak. Yang ditembak itu orang-orang yang apa? Saran saya jangan yang terlalu bawah sekali, Pak. Karena kalau bawah sekali, Pak, susah mengedukasinya, Pak. Gitu, Pak. Paham, Pak ya? Halo? Putus-putus kok. Putus-putus, Pak ya? Iya, ya. Sudah jelas mungkin? Atau mungkin Mel? Putus-putus kok. Nanti rekamannya Ya. dikirim ke Pak. Ya, nanti betul. Ini kan direkam ya. Ya. Pak Kandung, nanti kita mungkin bisa jawabannya tadi udah dijawab sama Pak Erik. Nanti bisa dilihat melalui rekaman kalau masih signalnya kurang bagus. Pertanyaan berikutnya dari Bu Fitri lagi. Bu Fitri ini mengatakan dia senang dan percaya dengan bisnis ini. Namun dia memiliki kesulitan-kesulitan yaitu untuk meyakinkan orang bahwa MLM kita ini beda dengan yang lain gitu loh. Semua pasti bilang rata-rata, coba kamu dulu. Kalau kamu sukses baru saya ikut. Nah, caranya gimana nih untuk menyikapi orang-orang yang berkata seperti ini? Apakah bagaimana caranya agar kita nggak ngomong MLM, tapi bisnis tanam modal, apakah boleh kira-kira bicara seperti itu? Itu Pak Erik, silakan. Jadi gini, Bu, tekankan sama beliau, MLM itu, aku selalu bilang gini, Bu, kenapa dengan MLM? MLM yang salah. MLM itu hanya sebuah cara distribusi, gitu loh. Contoh ya, Bu ya, MLM itu apa sih? Multi level marketing, ya kan? Sama kayak jaringan kan, jaringan. Nah, artinya apa? Kalau menurut Ibu nih, Indomaret itu apa, Bu? Jaringan nggak, Bu? Indomaret. Jaringan juga loh, sama loh. Artinya apa? Semua bisnis apapun, pasti ujung-ujungnya perlu jaringan. Nah, kalau Ibu bilang bisnis tanah modal, jangan, Bu. Ntar dikira apa? Dikira money game, Bu. Ya. Terus yang tadi bilang tadi, cobaan kamu dulu aja. Kalau kamu berhasil, baru aku join. Bu, berani nggak bilang gini, Bu? Terserah. Mau coba sekarang silakan, nanti silakan. Kalau saya sekarang menuju ke sana. Kalau kamu coba sekarang, maka kita akan bareng-bareng menuju keberhasilan bareng-bareng. Tapi kalau kamu nunggu aku udah berhasil bareng, nunggu aku udah berhasil, katakanlah saya seperti Koeka lah, apa hobi you.
per tahun dapat 5 miliar. Kira-kira kamu sama saya gimana? Pasti kamu akan minder sama saya, pasti minder. Pasti muncul apa? Alasan baru. Ya kamu kan bisa, bro. Aku kan beda. Kamu kan jago ngomong. Nah, intinya adalah apa? Manusia selalu punya alasan. Nah, jadi itu gitu loh. Saya sekarang sedang menuju ke sana. Ayo, bareng-bareng ke sana yuk. Mumpung aku sih baru. Bareng-bareng kita. Ya, jadi itu, Bu. Harus ngomongnya harus yakin dengan iman, Bu, ya. Lagi mungkin? Gitu ya, Bu Fitri ya. Kejadiannya mungkin sama dengan Pak Erik ini. Seandainya 2 tahun yang lalu udah langsung Wah, gerak dan berjalan, betul. waduh, nggak tahu income-nya berapa sekarang. Betul. Seandainya Gitu. 2 tahun lalu saya join, saya nggak segini, Bu. Iya, gitu. Kalau prospek pintar asuransi, bagaimana caranya, Bu? Kamu ngomong gini, bisa nggak kita pakai income-nya, katakanlah KWK ya. Dalam waktu 3 tahun, saya bisa dapat income 16 miliar. Kalau bisa, tolong dong dihitungkan. Biasa nih kalau kamu sudah ngomong gitu, leadernya pusing, Pak, ngitung, Pak. Serius. Karena saya di Jakarta kemarin, sempat rekrut orang juga seperti itu juga. Dia ngitung, wah pusing orang-orang ya. Mari pusing, nggak ketemu. Nah gitu loh. Kemarin nggak ketemu, akhirnya join. Oke, next lagi. Terus ada pertanyaan dari siapa ini? Pak Roin. Ya. Pak atau Ibu ya? Pak Roin ya? Ya. Mengenai undercutting nih, Pak. Nah, bilang gini aja loh, Pak. Kalau yang jual di bawah harga itu barangnya palsu, Pak. Barangnya palsu, bilang gitu hari. Barangnya palsu. Bilang itu aja. Karena kenyataan memang pernah terjadi, ada yang seperti itu. Gitu, Nah, Pak. karena kalau Anda fokusnya ke jualan barang, Pak, pasti masalahnya adalah apa? Undercutting. Tapi kalau Anda cara mainnya di jaringan, rasanya itu nggak ada masalah ya dengan itu. Karena aku pun 2 bulan ini nggak menemui itu. Karena fokusku apa? Ke jaringan. Hampir aku nggak ngurusi jualan. Gitu loh. Ada lagi mungkin? Jadi kayaknya dari awal itu memang kita harus benar-benar pakemkan di pikiran kita gitu ya Pak Erik ya. Soalnya banyak kejadian ya teman-teman di lapangan kalau nawarin beloknya mesti ngomong produknya. Jadi akhirnya dikejar lewat harga undercutting dan lain-lain gitu. Jadi kalau yang dari awal ngikuti sistem tadi sharing konsep nggak ketemu kayak begitu gitu loh masalahnya di lapangan. Jadi kalian ngomongnya apa, ketemunya pasti masalahnya beda. Makanya kenapa 2 bulan ini saya nggak menemui masalah gini, karena saya nggak pernah ngomong barang. Aku bilang, barangnya bagus, kamu cek sendiri di Google, testimoni banyak sekali. Cuman kalau kamu mau beli barang itu, join udah guys. Dan ini udah join, saranku jalan. No, ben apa? Bisa minum gratis selama-lamanya. Gitu. Ini apa nih? Masalah jaringan. Apa itu? Enggak, maksudnya kalau kita fokus ke produk itu yang harus kita pelajari itu banyak. Terus masalah Pak, untuk jaringan berarti produk harus kuasai. Kalau bilangnya palsu itu salah, tapi undercutting difokusin bagaimana pencegahannya, bukan palsunya, tapi merusak harga. Jadi kemarin tuh ya, yang ngajarin saya bilang palsu sama toh? Kubur Darwin. Gitu loh. Karena kan aku ke Jakarta sama beliau, dia bilang gini, ya kalau di bawah itu pasti bilang aja palsu gitu loh. Nah, sama apa? Sama fokusnya apa? Kita main jaringan. Jangan main barang-barangan. Karena kalau barang itu sekali lagi kita ini loh nggak tersertifikasi apoteker, nggak ngerti isinya apa. Pas kamu ngasih barang itu, misalnya nggak sembuh, malah mati orang ya, nggak blind lah, gitu loh. Kak mendingan fokus jaringan aja. Ya. Plus mungkin juga dijelaskan benefitnya antara kalau kita itu menjadi member dengan beli putus itu apa gitu ya Pak ya. Betul. Benefitnya kalau kita member itu nantinya bisa gratis. Kalau misalnya belinya murah, masa seneng cuma dapat diskon doang kalau bisa dapat gratis. Betul. Nah, mungkin itu juga bisa bantu.
Ini ada pertanyaan lagi. Solusi untuk cepat closing ke orang mantan leader jaringan. Jadi gini, kalau aku bilang sih, untuk menaklukkan seorang leader, Pak, itu pasti effortnya beda. Nah, caranya gimana? Satu, yang dipakai namanya borrow strength, Pak. Borrow strength itu apa? Pakailah income leadermu. Jangan income-mu dewek. Karena kenapa? Income-mu hari ini baru join kecil. Saya nggak pernah pakai income saya. Gitu loh. Saya pakai apa? Income-nya Bobby, income-nya Pak Eka. Gitu. Itu yang saya jual. One day mungkin aku pasti jual diriku sendiri. Tapi hari ini saya butuh powernya mereka. Ini namanya caranya apa? Borrow strength. Borrow strength ya. Pinjam kekuatan orang lain. Gitu, Cek. Jawab ya Pak Aris. Ada lagi yang lain pertanyaan? Siap, makasih. Oh iya. Ya, silakan. Saya Merlina dari Bekasi. Mau nanya kok. Ya. Saya kan 2 bulan ini pendekatan sama teman-teman yang Muslim ya. Jadi terbenturnya itu di MLM-nya itu sistem yang haram seperti itu ya. Saya juga ada pernah dengar seperti itu. Nah, kebetulan 3 hari yang lalu saya ketemu sama yang klinik langganan saya. Jadi saya sampaikan ke beliau perusahaan garis besar ya, perusahaan sama produk. Terus sebelum saya jelaskan lebih detail lagi, dia stop saya. Tapi sebentar deh. Di kita itu kan ada jelasin tuh yang mengenai haram produk halal. Saya yakin produk halal. Cuman di sistemnya itu, sistem pembagian bonusnya itu artinya jangan sampai ada yang terzolimi seperti itu kan, yang bawah menikmati, yang atas menikmati, yang bawah kerja keras seperti itu. Terus saya bilang ke dia, coba deh Umi, coba saya jelasin sebentar ya. Sebentar. Maaf. Saya jelasin sebentar. Jadi nanti Umi yang simpulkan apakah ini termasuk yang zolim atau bagaimana. Saya jelasin sebentar yang mengenai yang tadi itu ya. Akhirnya ini seperti sih enggak, katanya begitu kan. Tapi dia belum selesai gitu loh kok. Jadi belum selesai karena buru-buru ada next passion lagi. Jadi besok saya mau ketemu dengan beliau. Jadi saya ingin tahu supaya saya itu besok ada pegangan buat sampaikan dengan beliau bahwa ini bagaimana saya harus menjelaskan dengan beliau terkait halal haramnya dengan sistem marketingnya ini gitu. Thank you kok. Jadi gini loh, kalau dibilang haram atau nggak haram itu aku juga nggak tahu juga yang mana yang haramnya. Tanyain dia dong, yang mana yang haramnya. Dan ada nggak ayat-ayat di Al-Quran yang bilang itu haram? Nah, dulu yang pertama ya. Terus yang kedua, setahu saya, yang haram itu adalah apa? Kalau kamu join robot-robotan sekarang ini, forex. Karena kenapa? Di sana satu, kamu nggak dapat barang. Yang kedua, ada namanya riba, bunga toh. Nah, jadi itu yang haram. Tapi kalau di sini aku nggak tahu cara haramnya di mana, aku juga nggak paham juga. Nah, kalau kamu bilang ini kan sistemnya kan sama kan gini, pabrik distributor ke konsumen, ya kan? Sama dong. Sama ada nggak? Sama kayak gini, Indomie goreng dari pabrik ke distributor ke konsumen. Nah, distributor dapat untung nggak? Dapat untung. Nah, apakah itu namanya haram juga ya? Nah, kembali lagi nih, makanya aku bingung juga ini. Kalau dibilang haram, di mana haramnya? Kita kan distributor gitu. Kalau distributor nggak ada untungnya, mana mau jualan juga gitu. Kalau dia sih kemarin sebutkan di haramnya itu yang dia bilang zolim itu pada saat kita yang leader atas nih, yang bawah belanja. Sebenarnya kan mereka lebih ke yang bisnis MLM yang tutup poin sih kok kalau menurut saya ya. Oh. Itu makanya dia kan gini loh. Iya, makanya bilang gini. Makanya bilang gini, di sini kelebihannya apa, Pak? Nggak perlu tutup poin, Pak, sampai kapanpun. Cukup beli barang di awal 2 kotak, 3,5 juta, dapat bisnisnya, nggak perlu kualitas selama-lamanya. Di mana haramnya, Pak? Gitu. Iya sih, betul. Ya kan? Oke, terjawab ya. Oke, thank you, Ko. Thank you. Bisnis ini halal karena tidak ada yang dirugikan. Yes. Ya, betul. Dan di sini kalau misalnya benar-benar kerja, Bu,
Kalau boleh saya tambahkan sedikit ya Pak Erik ya. Di sini betul-betul kerja, jadi nggak sepenuhnya menguntungkan yang atas. Kalau yang atasnya kerjanya juga kakinya nggak seimbang, ya dia nggak dapat apa-apa dari downline-nya gitu. Ya, karena betul. Itu di sistem kerjaan ini downline kita pun bisa membalap income upline-nya. Itu kalau misalnya cuma yang untung upline-nya nggak mungkin kebalap dong income-nya. Betul. Tapi di sini seperti kenyataannya sebaliknya, banyak downline yang membalap income upline-nya gitu. Betul. Terus strategi yang lain ini Pak Erik, ada pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya kita ini mau prospek orang kaya dan yang sudah kerja, jabatannya tinggi, cara ngajaknya gimana? Nah, cara ngajaknya gini. Nah, ini berarti di luar sistem itu ya tadi. Ini ngomongnya sudah pakai apa? TOD namanya. Threat of Discontent ya. Jadi TOD itu gini loh, dia orang kaya, kerja, jabatannya tinggi. Nah, sekali lagi ya Pak, dia tetap seorang pegawai. Sekalipun dia seorang direktur, dia masih seorang pegawai. Ya, kalau pegawai bisa nggak ditawari? Bisa banget. Aku selalu bilang ini, kamu, ambil dia. Bro, nggak capek tak? 9 pagi sampai 5 sore terus-terusan. Kira-kira nanti 20 tahun lagi, banyak enggak bro? Orang anak-anak muda yang lebih pintar daripada kamu, bisa ngomong Inggris, bisa lebih jago, bayarannya murah. Banyak enggak? Banyak. Kira-kira kamu bakal dipensiunkan enggak? Nah, terancam enggak bro? Mending mana? Sekarang bangun bisnis duluan, sebelum kamu terancam, atau kamu dikeluarin dulu berbangun bisnis, lebih enak mana? Gitu loh. Jadi lebih ngomongnya heart to heart ya, gitu loh. Kalau sudah posisi tinggi, kita nggak bisa ngomong ini bagus, nggak bisa ngomong gitu. Karena kenapa? Cari dulu dia punya apa? Fact finding lah ya. Kamu nggak capek tah, nggak kepingin tah. Waktumu di usia segini banyak sama anak-anakmu. Cobaan jalan di sini 3-4 tahun, income-kamu sudah gede, kamu sudah nggak perlu kantor lagi, bisa fokus ke anak-anakmu. Nah gitu loh ya, tadi tuh timbulkan takutan, betul gitu ya. Fear katanya, fear. Jawab orang ya, juga Bu Ayu ya. Orang bisa gerak karena punya namanya fear, ketakutan. Makasih Ko Erik. Sama-sama Bu. Ada lagi yang lain? Bisa langsung open mic aja. Kebanyakan biasanya kesulitan-kesulitan di lapangan ya yang terjadi. Karena itu acara-acara seperti ini jangan pernah dilewatkan teman-teman. Kita bisa tanya langsung kepada para leader yang mungkin pengalamannya sudah banyak. Karena yang menjalani duluan itu pasti biasanya ditolaknya udah lebih banyak. Jadi pengalaman untuk jawab juga lebih banyak. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup ya? Cukup ya, teman-teman ya. Sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, kalau gitu untuk acara Zoom berikutnya setiap hari Minggu kita jam 7. Cuma nanti pembicaranya akan diumumkan lebih lanjut. Gimana ini? Oke, halo? Bu Ayu silakan. Silakan Bu Ayu. Iya. Apakah misalnya orang tersebut kita ajak misalnya ketemu kayak Kosusilo gitu. Terus apakah orang itu misalnya kurang yakin, apakah selalu diajak orang itu diajak terus atau hanya sekali aja? Jadi gini. Ini aku lihat ya, ini kelemahan di winner ya. Kelemahan di tim winner ya. Kita kalau ngajakin kita ya toh ketemu leader kita tidak pernah dijual leader kita, nggak pernah diidentifikasi. Contoh ya, saya ngajak Bu Ayu, aku bilang gini, Bu Ayu tak kenalin Bu Ayu ya sama Pak Susilo ya. Pak Susilo ini Bu ya termasuk top leadernya AFC Bu Ayu. Nah Pak Susilo ini Bu punya penghasilan sekian miliar, nah gitu loh Bu. Jadi sebelum ketemu sama Bu Ayu, Pak Susilo sudah aku jual duluan.
Nah, kenapa? Ketika kamu Ayu, Pak Susilo sudah termasuk sudah kayak dewa, setengah-setengah dewa gitu, ngomong, Bu Ayu, join yuk. Nah, posting dah. Tapi kalau nggak diedifikasi, ketemu, Pak Susilo bingung juga ngomong apa ini. Gitu loh. Karena posisinya gini posisinya. Bukan begini posisinya. Baik itu diedifikasi, langsung gini, Bu. Langsung seperti Tuhan ngomong, Bu. Gitu, Bu. Langsung kena gitu, Bu. Paham ya? Nah, siapa yang edifikasi? Tugasnya kita, Bu. Yang merekrut, Bu. Iya, Pak. Sip. Oke. Thank you. Paham ya Bu Ayu ya. Ya, terima kasih. Oh ya teman-teman, ini ada pengumuman tambahan. Ternyata nanti hari Kamis kita ada Zoom lagi ya, yang dibawakan oleh Bu Sido dari tim Winners juga ya, Silvi namanya, Bu Sido Silvi. Ya, nanti akan memberikan tip and trick ya, bagaimana caranya rekrut leader-leader hebat di MLM atau di bisnis jaringan. Jangan lewatkan nanti hari Kamis, undang calon-calon membernya yang banyak. Oke, teman-teman, kita sudahi ya acara kita malam hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga apa yang dibawakan oleh Pak Erik malam ini bisa membawa berkah bagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.